Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Esa Apriliani dengan NIM 105131110481 kelas 21B, jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai emosi. Nah, sebenarnya apa itu emosi? Emosi dapat didefinisikan sebagai suatu sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat, terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan emulgator atau surfaktan yang cocok. Nah, emosi sendiri juga adalah sistem dispersi kasar yang secara termodinamika tidak stabil, terdiri dari minimal 2 atau lebih cairan yang tidak saling campur satu sama lain. Dalam pembuatan suatu emosi, banyak teori yang telah dikembangkan untuk menjelaskan proses terbentuknya emosi yang stabil dan bagaimana emulgator bekerja dalam meningkatkan emulsifikasi. Teori pembentukan emosi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tegangan antar permukaan. Nah, menurut teori ini, semua cairan mempunyai kecenderungan menerima suatu bentuk yang punya luas permukaan terbuka dalam jumlah yang paling kecil. Apabila lingkungan di sekitar cairan berupa udara, maka disebut dengan tegangan permukaan cairan. Kemudian apabila cairan kontak dengan cairan keduanya tidak saling larut dan tidak saling campur, gaya yang menyebabkan masing-masing cairan untuk melawan pecahnya menjadi partikel yang lebih kecil, itu disebut dengan tegangan antarmuka. Zat-zat yang dapat meningkat penurunan tahanan untuk pecah dapat merangsang suatu cairan untuk menjadi droplet yang lebih kecil. Hal ini disebut dengan emulgator. Teori pembentukan emosi yang kedua yaitu Orange Wedge Theory atau teori orientasi bentuk baji. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa lapisan monomolekular dari emulgator melingkari suatu droplet dari fase dalam emulsi. Dalam suatu sistem yang mengandung dua cairan yang tidak saling campur, emulgator akan memilih larut dalam salah satu fase dan terikat kuat dan terbenam dalam fase tersebut dibandingkan dengan fase lainnya. Karena molekul-molekul mempunyai suatu bagian hidrofilik dan suatu bagian hidrofobik, maka molekul-molekul tersebut akan mengarahkan dirinya ke masing-masing fase. Yang ketiga yaitu teori lapisan antarmuka. Teori ini menempatkan emulgator pada antarmuka antara minyak dan air, mengelilingi droplet fase dalam sebagai suatu lapisan tipis atau film yang diadsorpsi pada permukaan dari droplet tersebut. Nah, lapisan tersebut mencegah kontak dan bersatunya fase terdispersi. Makin kuat dan makin fleksibel lapisan tersebut, maka makin stabil emulsinya. Nah, secara alami lapisan yang terbentuk harus dapat menutupi seluruh permukaan masing-masing droplet fase dalam. Pembentukan emosi tipe air dalam minyak atau minyak dalam air tergantung pada derajat kelarutan dari emulgator dalam kedua fase tersebut. Emulgator yang larut dalam air akan merangsang terbentuknya emulsi minyak dalam air dan emulgator yang larut dalam minyak atau sebaliknya. Yang keempat, teori lapisan listrik rangkap. Apabila terdispersi ke dalam air, satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Nah, dengan demikian seolah-olah tiap tetesan minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Benteng tersebut akan menolak setiap usaha dari tetesan minyak yang akan bergabung menjadi satu molekul besar, karena susunan listrik yang menyelubungi setiap tetesan minyak mempunyai susunan yang sama. Dengan demikian antara sesama tetesan akan tolak-menolak. Stabilitas emosi pasti akan bertambah. Kerusakan pada emosi. Kerusakan pada emosi terbagi menjadi 4, diantaranya yaitu coalescence, flocculasi, creaming, dan cracking. Bisa dilihat pada gambar. Gambar pertama itu coalescence, gambar 2 itu flocculasi, gambar 3 creaming, dan gambar 4 adalah cracking. Dan yang di tengah-tengah yaitu emosi yang baik, di mana partikelnya tersebar secara merata. Nah, coalescence adalah penggabungan aglomerat menjadi tetesan yang lebih besar, atau bisa dibilang saling mengikat, dan kemudian globul akan bergabung. Flocculasi adalah penyatuan partikel yang dimana terjadi aksi tarik-menarik antar partikel yang membuat partikel tersebut menjadi terikat dan bergandeng namun tidak menyatu. Disinilah perbedaan antara coalescence dan flocculasi, dimana coalescence dia menyatu dan flocculasi dia tidak menyatu. Kemudian ada creaming. Creaming adalah gerakan ke atas dari tetesan relatif zat terdispersi ke fase kontinu, di mana globul akan naik ke permukaan, bergabung, pecah, dan bergandengan. Kemudian ada cracking.
Cracking adalah kondisi di mana emulsi memisah menjadi dua fase tersendiri, yaitu global mengendap di permukaan dan tidak bercampur dengan fase pendispersi. Setelah menjelaskan mengenai kerusakan pada emulsi, lantas bagaimanakah emulsi yang stabil? Nah, dalam pembuatan suatu emulsi, pemilihan emulgator merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan karena mutu dan kestabilan suatu emulsi banyak dipengaruhi oleh emulgator yang digunakan. Menstabilkan emulsi bergantung pada ukuran partikel, interaksi, dan wettability relatif pada partikel. Beberapa penelitian telah mengemukakan bahwa padatan dapat dikatakan sebagai salah satu parameter yang paling berpengaruh terhadap stabilitas emulsi. Nah, Zanten, Miller, dan Becker 2012 menyatakan bahwa stabilitas emulsi ditentukan oleh interaksi antar molekul dan kekuatan permukaan. Agar emulsi terbentuk, sejumlah besar energi harus dimasukkan ke dalam sistem yang dipengaruhi oleh sel. Energi ini diperlukan karena adanya peningkatan entropi dan luas permukaan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan kerangka termodinamika. Selanjutnya, peran emulsi di bidang farmasi dan dunia. Yang pertama, ada senyawa-senyawa yang larut lemak seperti vitamin diabsorpsi lebih sempurna jika diemulsikan daripada dibuat dalam larutan berminyak. Yang kedua, emulsi intravena untuk pasien lemah yang tidak bisa menerima obat-obat secara oral. Yang ketiga, ada emulsi radiopakui sebagai zat diagnostik dalam pengujian sinar X. Yang keempat, emulsifikasi digunakan dalam produk aerosol untuk menghasilkan busa. Yang terakhir, emulsi secara luas digunakan dalam produk farmasi dan kosmetik untuk pemakaian luar berupa lotion dan krim. Berikut contoh perhitungan HLP. Yang baik. Rumusnya ada dua. Yang pertama berdasarkan persentase, yang kedua berdasarkan nilai HLB saja. Persentase juga melibatkan nilai HLB, namun ada nilai persentasenya. Rumusnya adalah A persen, A itu adalah nilai HLB yang tinggi, jadi persentase nilai HLB yang tinggi, di X itu adalah nilai HLB yang diminta, dikurang dengan HLB yang rendah, dibagi dengan HLB tinggi, dibagi dengan HLB rendah, kali 100. Sedangkan untuk nilai B itu didapat dari 100 dikurang A. Sedangkan rumus kedua itu adalah B1 kali HLB1 tambah B2 kali HLB2 sama dengan B campuran kali HLB campuran. B adalah berat emulgator. Jadi ada dua jenis rumus yang dapat digunakan. Kapan kita menggunakannya masing-masing? Berikut adalah contohnya. Yang pertama, suatu sediaan parafin cair membutuhkan emulgator sebesar 5%. Dengan nilai HLB butuh dari parafin itu adalah 12, sehingga sediaan emulsi yang akan dibuat itu nanti adalah 100 gram. Nilai HLB twin 80 itu 15, HLB span itu 4,3. Di mana dapatnya? Dapatnya di sini. Jadi data ini bisa kita upload melalui Google atau nanti saya sediakan di tempat perkuliahan kita e-learning. Jadi kita bisa melihat ini span 4,3, span 80, kemudian twin 80. Kita lihat lagi ke bawah, itu adalah nilai HLB butuhnya itu adalah 15, sehingga kita masukkan karena yang sedangkan HLB butuh parafin cair itu 12. Nah, kemudian kita masukkan karena emulgator yang dibutuhkan itu 5%, maka kita tentukan dulu berapa gram sih total emulgator yang akan kita gunakan atau total surfaktan yang akan digunakan. Maka rumusnya adalah karena 5% berarti 5/100. Terus karena ada sediaannya dibuat 100 gram, maka dikali dengan 100, dapatlah 5. Sehingga tadi rumusnya adalah twin adalah yang 100%. Jadi twin adalah A, sedangkan span yang B itu yang nilainya rendah itu adalah nilai twinnya, nilai total 100% dikurang dengan nilai twin. Itu rumusnya. Nah, ini rumus yang ini. A adalah nilai yang 100%, B itu nilai, A adalah nilai, ada nilainya, B itu adalah yang 100% dikurang dengan nilai A. Maka kita masukkan ke rumus. A itu nilai twin, B1 jelas, jadi nilai B1 itu adalah nilai yang HLB-nya yang tinggi, sedangkan B2 itu adalah HLB-nya yang rendah. Jadi kita masukkan karena sediaannya ada 5 gram, maka
5 dikurang A itu untuk yang span. Kembali lagi ke rumus, 100 dikurang A. Nilai yang 100% kan tadi 5, sediaan yang kita inginkan. Oke, B1 kali HLB1, nilai yang paling tinggi dikurang nilai yang rendah, nilai LB nya rendah, sama dengan nilai HLB campuran atau dikali B campuran atau HLB kali HLB butuh. HLB butuhnya adalah 12, B campurannya adalah 5, sehingga didapatkan nilai A itu setelah kita kumpulkan A sama A, yang bukan A sama bukan A, maka didapatkanlah adalah nilai A 3,6 gram. Nah, karena A tadi adalah nilai twin, maka itu adalah nilai berat twin yang kita butuhkan. Yang B bagaimana? B adalah 5 dikurang A, jadi B adalah 5 dikurang 3,6, dapatlah 1,4 gram, itu nilai span. Terus bagaimana kita menggunakan rumus 1? Ini ada contoh soal, ada sediaan menggunakan twin dan span juga, dia menggunakan 20%. Nah, di sini saya langsung menghitung 20 dibagi 100. Kalau 20% sediaan yang dibuat 100, maka dikali 100. Jadi surfaktan atau emulgator kita butuhkan itu 20 gram. Total fase minyak yang kita butuhkan, nah ini fase minyak itu asetil alkohol, adik belah naik, dan parafin cair. Jadi totalnya itu kita jumlahkan beratnya. Karena ini ada 3 macam, jadi tidak bisa HLB butuhnya yang kita tentukan, tapi kita tentukan per bagian, nanti kita totalkan. Nah, HLB butuh fase minyak itu kita tentukan 1,5 ditambah 2 ditambah 30, dapatlah 33,5. Sehingga HLB per zat itu adalah CT alkohol 1,5 per 33,5 dikali 14. 14 itu adalah nilai HLB butuh tadi. HLB butuh dari steril alkohol, dapatlah 0,64 gram. Kemudian adep lanae juga seperti itu, parafin cair juga seperti itu. Setelah dapat, kita jumlahkan sehingga itu adalah nilai HLB butuh yang kita butuhkan. Jadi kita masuk twin 80 sebenarnya. Nah, masuk ke rumus HLB butuh. Bentar. Nah, ini jadinya HLB butuh yang kita gunakan. Jadi A persen kita masukkan ke rumus, X tadi HLB butuh dikurang nilai HLB yang rendah dibagi HLB yang tinggi dikurang dengan HLB yang rendah dikali 100. Maka dari tersebut persentase dari twin yang kita butuhkan itu adalah 71,77% dari total 100% jika kita menghitungnya dalam bentuk persen. Jadi kita gunakan rumus yang pertama tadi ya. Nah, karena dia 71,77%, jadi kita bagi 100 dikali dengan total emulgator yang kita butuhkan yaitu 20, dapatlah 14,35 gram. Sedangkan span tadi rumusnya adalah 100 dikurang 14 dikurang A. Maka 20 kan nilai 100 surfaktan dikurang dengan nilai A adalah 14,35 sehingga didapatlah 5,65 gram. Nah, begitulah penjelasan mengenai perhitungan HLB, semoga dapat dipahami. Dan sekian dari penjelasan singkat saya mengenai emosi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.